kemungkinan bisnis model seperti ini ditiru oleh kompetitor. Jadi kalau bisnis model distribusi yang lebih sederhana itu kan itu lebih mudah ditiru. Tetapi butuh capital yang tinggi karena bisnis distribusi itu capital intensif. Tetapi solution and consulting butuh people intensif, human intensif. Lebih sulit ditiru. Kalaupun bisa ditiru, kalau sekadar jual hardware lebih mudah. Tapi kalau untuk menjual services, menjual digital business platform, terus kemudian menjadi agent daripada SAP, Oracle, menjadi agent daripada Microsoft, not so easy, gitu kan. Bukan nggak bisa, tapi not so easy gitu. Dan kemudian kalaupun adalah di pasar banyak yang pemain, tetapi yang punya solusi lebih lengkap, kemudian terpercaya dan dipercaya oleh bisnis. Jadi gini loh, rupanya bisnis solution consulting itu customer-nya cenderung repeat buying loh. Jadi kalau ditanya misalkan contoh customer kita nih di Pertamina, di Excelcomindo atau di Indosat, itu customer lama. Tidak mudah mereka berpindah, hanya istilahnya orang hanya mau jual hardware saja, susah gitu. Not easy gitu kan gitu. Karena mereka butuh istilahnya pengalaman, butuh kita ini adalah authorized partner yang first tier. First tier itu yang bisa beli langsung dengan prinsipal. Kalau second tier kan lebih mudah kan gitu kan. Second tier tuh kayak istilahnya yang beli dari first tier gitu kan gitu. Nah, kemudian punya karyawan yang istilahnya bisa adapt teknologi dan hari ini butuh cepat. Jadi hari ini kita juga memberikan solusi kepada banyak perusahaan. Kalau banyak proses-proses kerja yang rutin, contoh penerimaan collection uang kan banyak tuh datang dari bank. Ini invoice yang mana, customer yang mana, bingung kan? Nah, kita kasih robotic processing supaya apa? Kita ini matching-nya lebih mudah. 90% kelihatan. Jadi sisa 10% saja yang dikerjakan manusia. Nah, itu membuat bisnisnya apa? Itu kan less error kan? Dan itu kerjaan yang istilahnya lebih repeating, value-nya tidak terlalu tinggi, itu bisa kita kasih solusi robotic processing gitu. Nah, itu beruntung Metrodata punya karyawan-karyawan muda itu gampang memberikan solusi itu. Itu muatnya Metrodata ya Pak? SDM sama muatnya apa? Saing ya. Brandnya. Halo? Moat itu bahasa Sunda itu ya. Saya kurang tahu. Bahasa investasi saham, Pak. Moat namanya itu ya. Ya, Moat bahasanya Warren Buffett. Oh, Moat itu Warren Buffett. Competitive advantage-nya, competitive advantage. Nilai tambahnya Metrodata yang nggak bisa digantiin sama orang lain, brand image-nya ya Pak. Ya, brand image juga perlu kan gitu kan. Dan kalau nggak salah ngomong Warren Buffett, kita ada salah satu pemegang saham Metrodata itu dari Warren Buffett of Asia loh. Siapa namanya itu ya? Dr. Tan gitu ya? Oh, Dr. Tan. Oh, yes. Malaysia ya? Melalui Fanian di Malaysia atau apa, saya nggak tahu, juga menjadi pemegang saham Metrodata gitu. Masuk di harga berapa beliau, Pak? Udah lama kali. Dulu nunggu. Lagi Metrodata harganya berapa? 600-an bilang tunggu krisis. Nunggu-nunggu, harganya turun malah naik. Malah gitu, naik ya. Sama saya juga nunggu malah naik, Pak. Iya, jadi artinya. Tetapi yang saya dengar, dia bilang waktu harga yang krisis kemarin Maret itu turun ke 900, dia masuk. 900.000 ya? 900 rupiah. Iya. 1.400 pun dia masuk. Iya. Pak, sekarang 1.600. Ya, mesti tanya ke Dr. Tan kenapa nggak dilepas itu. Nggak akan. Pak, itu udah bagus begitu, Pak. Dia bisa pegang lama. Itu Pak Hiskak. Tapi ada juga. Pak Sukamto Guyong nambah itu, Pak. 1.600. Ya, kalau Pak Hiskak itu memang founder sebenarnya sih. Bukan investor dari tahun yang belakangan, dia founder gitu. Dia menambah karena dia founder. Tapi kalau Sukarto Buyung bukan founder, tapi datang udah masuk udah lebih dari 5 tahun saya kira itu ya. Iya. Mungkin 10 tahun jangan-jangan. Udah selipat semua itu, 2 lipat. Ya, sudah minimal. Pak Susanto nggak mau nambah, Pak? Ya, kalau Metrodata direksinya memiliki saham itu karena karena ada salah satu founder kita melepas. Founder yang, jadi gini, Pak Ciputra, Pak Seca, itu ada teman-teman, ada salah satu yang
sekarang almarhum sih. Nah, sekarang sudah almarhum, dia punya hanya memiliki 2% gitu. Nah, dilepas diambil sama teman-temannya. Nah, direksi bilang, ya boleh nggak ikut membeli? Ya kita ikut beli saja. Gitu. Jadi kita belinya karena foundernya lepas. Salah satu founder yang kecil loh gitu. Dan kebetulan sudah berumurnya 90 tahun, ya maklum lah itu kan. Mungkin Andre ada pertanyaan, Andre? Oh, ditanya, tertarik nggak saham Metro Data? Saya sebenarnya kalau beli bebas, saya sangat tertarik. Iya, Pak, kita juga tertarik, Pak. Oke, Pak Dona dulu aja, Pak. Pak Dona, silakan, Pak. Iya, nanti kan kalau bonus tahunannya Bapak nih, akhir tahun atau awal tahun depan, Pak, mungkin bisa beli buat saham Metro Data gitu, Pak ya. Kinerjanya bagus ya kan, berarti bonusnya Bapak besar nih, Pak. Nah, investor itu senang akan return atas saham, tapi return fundamentalnya tidak begitu care, atau gimana sih? Beda-beda, Pak. Ada yang nyari dividen, biasanya yang sudah pensiun. Tapi kalau saya yang masih muda ini nyarinya capital gain, Pak. Jadi kenaikan harga, misalnya beli 1.600, nanti di 2023 mudah-mudahan bisa double gitu, Pak, yang ngikutin yang di Thailand. Valuasinya kan bisa 24, 25, atau mungkin revenue-nya kan naik ya. Revenue-nya naik, solusinya naik. Jadi PER-nya walaupun tetap 10, tapi karena EPS-nya naik, jadi 10-nya itu mungkin sudah di 3.200, 3.500 mungkin, gitu, Pak. Itu yang dicari. Memang ada peluang lah. EPS-nya meningkat, karena fundamental yang baik tadi itu, dengan corporate risk yang rendah, jadi kemungkinan turun jauh itu nggak banyak. Ya kan? Kemungkinan naik itu lebih jelas kan tadi kan berarti corporate risk. Kedua, karena memang valuasi peers di Asia, Indonesia ini agak undervalued gitu. Nah, itu yang ngomong tuh itu adalah investor dari Finland. Yang bicara itu adalah investor dari Finland itu mengatakan bahwa valuation ini kerendahan gitu. Dia masuk juga. Sudah masuk gitu. Sudah masuk. Mungkin sekitar di level 1.200-an. Wow. Mungkin gitu. Jadi kalau ditanya, dulu kayak Dr. Tan bilang, saya waktu datang pada saya tuh berapa 3-4 tahun lalu lah. Sekitar level Metro Data saya lupa, sekitar 600-an berapa. 600 ya. Wah, saya lupa lah itu sekitar itu ya. 6 hari ini apa? Iya benar. Maksudnya apa? Dia bilang dia sukanya kan Warren Buffett sukanya mencari saham pada saat lagi krisis. Betul. Nah, ternyata krisis kadang datang. Krisisnya kadang datang gitu. Dia bilang gua terlambat datang lagi udah 1.200. Ini gimana? Kebetulan terjadi COVID di bulan Maret itu, turun ke 900. Dia masuk. Akhir 2019 kan sudah sempat 2.000 ya, Pak ya. Jadi akhir 2019 karena kinerjanya bagus sekali tuh naik 30%-an. Jadi sempat ke 2.000, tapi gara-gara COVID ya bisa ke 1.000 ya, 900 malah ya. Iya gitu ya. Memang kadang-kadang panic selling itu semua terbawa arus gitu ya. Betul Pak. Jadi memberikan peluang pada saat itu panic selling, harga murah jadi ada peluang masuk. Iya. Soalnya gini Pak, pasar modal itu kalau naik giliran, kalau turun bareng-bareng. Jadi yang bagus. Oh gitu ya. Peluang itu. Oh kalau kalau turun bareng-bareng gitu ya. Pak, jadi bingung kalau mau jual semua. Yang mana? Kalau tadi aja kan US presiden itu kan election kan tadi sempat ke Donald Trump semua turun sekaligus ya. naik giliran Pak. Ada proyeksinya nggak Pak ini dengan Pilpres Amerika nih Pak? Kalau Donald Trump apakah ada kerugian atau keuntungan terhadap MTDL nih Pak? Apakah ada proyeksinya? Mungkin walaupun tidak langsung kali ya, pengaruhnya tidak langsung. Untung katanya Pak. Mungkin agak sulit menghubungkan antara siapa yang menang di Amerika dengan bisnisnya di Metro Data gitu kan. Tetapi saya kok melihat bahwa sektor teknologi ini akan tetap leading kok. Dan itu leadingnya dari Amerika dan China. Nah, Metro Data ini di sektor yang tepat gitu. Dan mungkin dari teman-teman ini
istilahnya portfolio yang di teknologi nggak banyak kan gitu kan. Ya maksudnya malah ada yang nggak ada kan gitu kan. Nah itu sebagai salah satu koleksi kan gitu. Cuman Metrodata baru beli Pak terakhir. Ya kan sektornya berarti dari sektor udah masuk sektor unggulan. Terus dibanding peers to peers sesama teknologi kepala juga ya. Ini kita pegang kepalanya lah Metrodata ibaratnya Pak. Apa ada terkait ini Pak saingan sendiri misalkan dari China atau nggak dari Amerika yang akan masuk mungkin ke Indonesia gitu Pak yang jadi saingan Metrodata ke depan Pak mungkin? Sebenarnya karena dengan Omnibus Law ini kan semua aspek bisnis itu kan bisa terbuka untuk asing kan. Dan di Indonesia tuh pemain IT juga sudah sebagian besar asing juga. Sebenarnya kayak contoh ada NTT juga masuk di Indonesia kan. Kemudian contoh perusahaan cloud hari ini Google Cloud sudah ada di Indonesia, tapi hari ini partnernya Metrodata. Jadi biarkanlah mereka come in, kita yang akan menjual Microsoft Azure, ya kan? Kita yang akan menjual Google Cloud, dan kita akan menjual AWS gitu kan. Itu 3 raja cloud di dunia hari ini gitu. Kan? Itu kontraknya berapa lama, Pak? Artinya kan sebenarnya dia bisa main sendiri ya one day gitu, Pak ya. Tanpa harus melalui Metrodata. Oh, tapi menurut saya kalau bisnis cloud kepada corporate itu nggak mungkin dia mau menyediakan 1.000 orang nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Impossible gitu. Oke, jadi dia perlu mitra di lokal ya, negara lokalnya ya. Perlu partner kan juga. Dan karena masalahnya cloud itu kan hanya sewa infrastruktur. Ya tidak perlu capex, opex model kan. Ya, tapi kan perlu aplikasi, perlu integration, perlu ada yang mungkin yang maintain mereka. Nah, itu perlu sistem integrator gitu kan. Gitu. Dan kayaknya mereka nggak bisa end user langsung beli sama Google, nggak mau lah dilayani, capek dia kan gitu. Ini kan hari ini kamu beli Coca-Cola bisa nggak beli sama pabrik? Nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin. Ini Microsoft Azure itu masuk ke Bukalapak, Pak. Itu apakah melibatkan Metrodata atau mereka langsung ya? Sebenarnya kalau ini saya melihat bahwa sebenarnya Bukalapak ini kan perlu infrastruktur. Daripada ini mereka sekarang banyak perusahaan high tech itu sewanya cloud. Nah, salah satu yang dipertimbangkan adalah Microsoft. Ya kan? Nah, itu mereka setahu saya itu kontraknya 5 tahun. 1 tahun $20 juta. Ini size yang cukup besar lah, mesti diakui. Nah, mungkin Bukalapak pikir untuk menyediakan $100 juta beli sama Microsoft untuk 5 tahun, kenapa nggak Microsoft aja ikut invest di Bukalapak kan gitu kan? Nah, disitulah terjadinya sebenarnya, tapi saya bilang marginnya rendah. Setahu saya marginnya agak rendah sekali, gitu. Agak rendah sekali. Tetapi bagi Microsoft, ini saya nggak bisa speak on behalf of Microsoft, hanya menganalisis gitu ya, menganalisis. Mereka di Amerika itu valuasi saham berdasarkan yang recurring business, berdasarkan yang subscription. Yang tadi saya sebut itu Metrodata yang dulu 20%, udah tumbuh 40%. Semakin subscription makin banyak, valuasi makin tinggi. Dan mereka ini elastisitasnya tinggi di Amerika. Di Indonesia elastisitasnya rendah, itu problemnya. Kan? Nah, tetapi apakah kita tidak melihat yang di Amerika dan China ini akan pola elastisitas itu akan bergerak ke Indonesia? Kan nggak mungkin enggak kan? Betul. Gitu kan. Jadi tidak heran tiba-tiba suatu saat di sana valuasinya Microsoft 25 kali sampai 40 kali lipat gitu kan. Di sini Indonesia cuma 10 kali lipat. Itu aja yang perusahaan yang terbesar, yang kecil mungkin cuma 5 kali. Ada juga kita beberapa IT company yang listed cuma PE-nya 5 kali gitu kan gitu. Gitu. Jadi itu sebagai perbandingannya lah gitu. Jadi hari ini memang di sana itu yang berbased on cloud, based on subscription, itu yang valuasinya makin bagus. Karena itu recurring kan. Iya. Yang recurring itu artinya lewat Metrodata, Pak ya, kalau di Indonesia ya? Kalau pasti di Indonesia akan lewat partner dan salah satunya Metrodata. Gitu. Oke. Kita hari ini partner terbesarnya di Indonesia untuk Microsoft.
Jadi di dunia itu setiap negara ada satu, nah Indonesia itu adalah diwakili oleh Metrodata. Mendapatkan award baru di bulan Juli ini. Kemarin ya. Gitu. Nah kita itu cloud-nya kita jualannya Microsoft Azure sama Microsoft Office 365. Sederhana aja. Yang hari ini Bapak Ibu pakai Excel, Word, PowerPoint itu hari ini company itu belinya pakai subscription base. Nah kalau pakai subscription base kan nggak usah diketok-ketok dikejar lagi kan, pasti balik lagi kan, pasti bayar untuk perpanjang kan gitu kan. Kayak Bapak Ibu kalau udah nonton Netflix itu ya setiap bulan di charge saja gitu kan. Cuma kalau sisi konsumen bisa pindah-pindah. Hari ini Netflix, besok pindah ini. Kalau company kan kagak lah. Kalau mau pindah, sekali pindah ya nggak pernah pindah-pindah lagi. Repot. Iya, Bapak mesti tahu, bisnisnya suatu company yang revenue-nya 10 triliun setahun, gara-gara pindahan puyeng, nggak mau dia. Nah, Masih banyak masalah yang lain, Pak ya? Masih banyak hal yang lain lebih kritikal lah gitu. Kritikal ini masalah COVID. Ya kalau Mama itu berarti mitranya Microsoft tuh 3 gitu di Indonesia, tapi sebenarnya kalau partner Microsoft banyak kalau di Indonesia, tapi maksudnya kalau distributor hardware biasanya 3-4 di Indonesia. Oh, yang hardware. Kalau software atau kayak software itu gitu, mungkin kalau distributor cuma 2. Salah satu Metrodata, ada satu perusahaan lain. Tapi kalau solution partnernya itu lumayan banyak. Tetapi dari seluruh solution partner, namanya solution partner ya. Solution partner yang boleh berjualan ke corporate, ke end user. End usernya corporate lah, bukan ke retail lah. Kalau retail tuh lewat dealer aja lah gitu kan. Nah, itu Metrodata nomor 1 yang mendapatkan penghargaan di Indonesia dari Microsoft gitu kan. Tapi kita tidak hanya mau berdiri di atas, tapi maksudnya kita mewakili banyak merek di Indonesia ini. Kita juga berjualan AWS, Amazon. Amazon juga Pak ya? Amazon yang cloud ya, bukan Amazon sebagai e-commerce gitu. Jadi kita berjualan juga Google Cloud yang sudah punya data center di Indonesia. Ya, jadi kalau Microsoft dengar mungkin kurang happy, tapi ya anyway kita kan harus membawa solusi yang banyak tersedia di Indonesia dong, tidak satu aja gitu kan. Dan lain-lain masing-masing punya plus minus kok. Masing-masing punya solusi yang berbeda, nggak bisa persis sama. Misalnya contoh hari ini kita bicara Office application, kan Microsoft yang unggul lah. Google kan pasti jauh kan gitu kan. Gitu. Banyak perusahaan yang tanya cari yang gratis, susah kan ganti kan Bapak, itu aja gitu. Iya. Pak, ini ada pertanyaan di chat Pak dari Panana Pak. Berapa harga wajar saham MTDL menurut manajemen Metrodata Pak? Valuasi. Ada yang pernah nawar nggak Metrodata mau diakuisisi sama Microsoft gitu atau Amazon mungkin gitu Pak? Yang itu belum pernah ada sebenarnya, bukan sekarang. Mungkin 3-5 tahun yang lalu gitu kan. 3-5 tahun yang lalu. Itu perusahaan telco terbesar di Indonesia kan, dan juga perusahaan telco dari IT dari Jepang gitu kan, pernah berdiskusi tentang itu. Pemegang saham Metrodata memang pendiri Metrodata itu bangga dengan Metrodata. Jadi tidak ada kebutuhan untuk cash juga, jadi nggak mau menjual itu. Jadi menandakan bahwa kita itu termasuk istilahnya mobil yang cantik Pak, gitu kan ya. Gitu. Kesayangan ya Pak, bukan buat disimpan ya Pak. Mungkin jadi ada porsi yang besar. Kalau tanya valuasi, saya nggak tahu, manajemen tuh kita kurang ahli melakukan valuasi saham ya. Tetapi dari diskusi dengan beberapa investor, jadi bukan dari itu, istilahnya mereka membandingkan dengan beberapa, salah satu sebagai Sinex Thailand, yang size-nya yang sizable lah. Jadi jangan membandingkan company yang 10 triliun dibandingkan dengan 1 triliun. Itu kan agak susah gitu kan ya. Nah, dia itu size-nya lebih besar lagi kan gitu. Besarnya nggak sampai lebih dari 50% gitu kan. Nah, mereka PI-nya 24 kali. Terus ada gimana valuasi ada gimana atau metodenya. Tiba Thailand sama Indonesia kan not much different lah. Orang suku bunga semua negara sekarang dalam keadaan rendah semua kok gitu kan. Indonesia memang nggak rendah-rendah banget, tapi rendah kalau dibanding Thailand ya nggak beda jauh gitu. Nah, mereka 20-24 kali PI-nya gitu kan. Nah, ini hari ini Metrodata 10 ya, kira-kira begitu aja sebagai perbandingan menurut Finland investors gitu. Dan Finland itu secara compliance tinggi loh. Ya, jadi mereka tidak sembarang invest di perusahaan
katanya dari berapa company yang selama 1 bulan dia kunjungi di Indonesia, jadi kalau nggak salah tahun lalu, 2 tahun lalu tuh, mungkin dia lebih tahu, dari akhirnya 30 perusahaan yang dipilih, yang di-invest cuma 1-2, nggak terlalu banyak lah gitu. Nah, salah satunya Metrodata itu. Nah, terus dia kasih advice, ini kasih perbandingan. Nggak tahu, dia nggak kasih tahu kita bahwa dulu banyak perbandingan, dia sudah cukup ahli lah. Dia bilang valuasinya kerendahan gitu kan. Tapi ya valuasi is in investors mind, kan? Manajemen tidak terlalu ahli, gitu. Manajemen mengertinya bagaimana mengelola perusahaan, membawa return yang baik kepada pemegang saham. Gitu kan. Jadi mungkin ya kayak Donald, Andre, Vivi, dan teman-temannya bisa melakukan valuasi hitungan gitu. Iya, karena ini kan tadi mobil cantik mah nggak akan dijual ya. Jadi banyak yang tetap trading tetap lumayan gitu. Menurut Dion tahu nggak di pasar gimana tradingnya gitu? Dibandingkan ada gitu. Biasanya 1% dari kapitalisasi pasar ya. Dibanding tahun 2018 sih udah lebih aktif. Sehari itu di atas 1M lah, 2M. Lebih lah. Gitu. Bahkan kemarin 9M. Jadi ya lumayan lah. Kita sih pengennya ya makin banyak ngerti ya. Lama-lama kan makin banyak ngerti. Makanya kita ajak ke acara ini supaya teman-teman juga makin tahu bisnisnya apa sih. Kenapa sih ini kok kayak sesuatu yang harta terpendam gitu ya. Karena banyak yang lihat yang udah masuk rata-rata nggak mau pada lepas-lepas kayak koleksi gitu. Rektor ya Pak yang beli Metrodata mah. Iya, tadi kan Pak Hiskak sama Pak Sukamto Buyung tuh beli terus kayaknya. Lagi Pak, berapa subscriber cloud sekarang di Metro? Pertanyaan dari Ibu Maris ya. Berapa subscriber cloud sekarang di Metrodata dan berapa persen dari market share? Total size marketnya berapa dan growth bisa berapa persen per tahun prediksinya Pak? Terima kasih. Ya. Ini menghitungnya bukan seperti kayak berapa subscriber Netflix. Ya, jadi maksudnya ini bukan bisa langsung dijawab begitu gitu kan. Ya, jadi gini, subscriber cloud-nya yang dipasarkan oleh Metrodata. Jadi Metrodata nggak menyediakan, ya, jadi memasarkan, ya kan? Gitu. Itu kepada corporate. Nah, Metrodata cloud bisnisnya itu 2020 terhadap 2019 bertumbuh 100%. Kita berharap di 2021 juga akan bertumbuh minimal 100% lagi. 2020 kalau boleh tahu berapa Pak? 2020 terhadap 2019 untuk cloud Nilainya. Nilainya sebentar kalau gitu ya. Ini cloud ini bukan nilai kontrak project, tapi nilai revenue 1 tahun. Nah, kebetulan ini 9 bulan ya. Kita tahun 2019 itu 122 miliar. Cloud only ya. Di luar yang cloud masih banyak ya. Nah, tahun 2020 9 bulan 245 miliar. Gitu. Nah, perkiraan Metrodata ini di range pangsa pasar di Indonesia yang bermain di cloud itu sekitar 5-10%. Wow. Ya, kita nggak bisa ngitung karena data cloud itu tidak persis ada lengkap, nggak kayak seperti data penjual mobil gitu kan. Nah, antara 5-10%, jadi peluangnya masih tinggi. Dan hari ini yang besarnya siapa Pak kompetitornya? Kita salah satu yang utama. Oh, salah. Karena gini loh, hari ini yang bermain sudah cukup lama, gini, yang memasak. Jadi cloud ini barang baru, bukan barang lama, bukan barang yang sudah 20 tahun, ini baru cerita 3 tahun yang lalu lah baru ada itu kan. Nah, atau 5 tahun paling ada yang hotnya 2 tahun terakhir itu ya. Tentunya namanya barang baru pertumbuhannya masih panjang gitu kan. Kita ngomong hari ini e-commerce 20 tahun lalu kan belum ada, baru ada 5 tahun terakhir. Pertumbuhannya kan setiap tahun kan tinggi kan. Nah, yang hari ini sudah bermain cloud yang kita pasarkan dahulu adalah Microsoft. Nah, sekarang kita mulai memasarkan AWS, Amazon Web Service, sama Google Cloud. Dan Google Cloud sudah hadir di Indonesia di tahun 2020, baru hadir. Sebelumnya belum hadir gitu loh. Jadi kalau ditanya peluangnya tinggi di sana. Salah satu.
Dan pelaku bisnis hari ini, businessman, company-company, tingkat ingin membeli cloud-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dulu. Dulu takut nanti tidak aman lah, takut ini hack lah. Ternyata sebenarnya Pak ya, memelihara mesin di kantor sendiri, data center di kantor sendiri, dibanding menggunakan data center di cloud itu 7 kali lipat security-nya. 7 kali lebih tinggi security dibanding di perusahaan. Jadi orang dulu takut datanya bocor. Yang di perusahaan sendiri lebih bocor, lebih cepat sebenarnya. Jadi itu satu penyebabnya. Ya kan, orang katanya takut. Ya kan. Kedua, itu cloud itu kalau server di kantor itu atau data center itu kan capex. Sekali beli untuk 5 tahun. Nilainya kan gede. Kalau cloud kan cukup bayar tahunan kan, atau istilahnya kuartalan lah kalau mau ngomong yang lebih. Dan kemudian Bapak di sini misalkan server data center di kantor nih on premise itu tidak mudah dirubah loh. Kalau sudah beli merek A diganti B, not easy. Terus kemudian size-nya elastis nggak? Bisa ditambah nggak kapabilitasnya? Kayak hari ini misalkan Bapak beli mobil Kijang, sudah 3 baris kan? Mau nambah 4 baris kan susah. Tapi kalau cloud, Bapak dari 3 baris jadi 10 baris available setiap saat. Nah itu di situ apa istilahnya menjanjikan. Security-nya di sana yang jagain perusahaan dunia kok. Google kurang gede apa? Microsoft kurang gede apa di dunia ini hari ini kalau ditanya di Nasdaq itu blue chip company Google, Microsoft dan Apple dan Amazon kan itu kan 4 itu kan. Jadi Pak kalau sorry saya potong ya. Kalau untuk ini sendiri Pak kan tadi kan bilang lah kalau misalnya Google atau Amazon gitu yang menyediakan cloud-nya. Tapi kan kalau menjualnya sendiri kan kadang-kadang kan ada juga kan kalau saya lihat, saya kadang-kadang pernah ngobrol sama programmer ya, atau nggak startup company, dia pakainya tuh cloud-nya yang di Singapura katanya Pak, atau nggak yang di luar negeri gitu Pak. Nah itu apakah jadi saingannya antar negara nggak Pak? Jadi gini, cloud-nya mereka tuh ada di mana-mana. Dahulu mereka berada di Singapura. Nah sekarang Google sudah hadir di Indonesia. Jadi Microsoft bukan tidak mungkin suatu saat akan hadir di Indonesia, tapi sebenarnya gini, bagi pelaku bisnis yang bukan finance nih ya, bukan bidang keuangan. Kalau banking katanya harus data center di Indonesia. Tapi kalau yang bukan bidang keuangan, saya mau retail, mau manufacturing, mau trading, mau fintech, mau e-commerce, nggak ada larangan. Sedangkan cloud-nya mau dimanapun, don't care. Tapi orang yang kelola orang lain kok gitu kan. Mau di Indonesia, mau di mana, don't care gitu kan. Tapi Google begitu percaya sama Indonesia, dia menghadirkan di Indonesia. Hadir bentuk data center di Indonesia itu kan. Dan itu pricing-nya rupiah. Nah, kalau yang di Singapura pricing-nya dolar. Jadi potensinya Google jauh lebih besar daripada Microsoft ya Pak ya? Ya, kita lebih besar di Microsoft saat ini. Saat ini, tapi tahun depan dan berikutnya mungkin Google jauh menambah lebih portfolio kita. Jadi Microsoft kita nggak turun, Google nambah. Gitu. Begitu pola pikirnya. Lagi ngitung EPS 2021 Pak. Ya. Kira-kira begitu. Jadi jangan pikir bahwa nanti mungkin porsinya, artinya yang itu barang barunya bertambah gitu kan gitu. Barang barunya bertambah karena yang lama tuh tetap loyal sama Microsoft Pak ya. Iya, dan tetap akan bertumbuh kan. Tetap akan bertumbuh. Yang baru-baru yang masuk mungkin kebanyakan potensinya masuk ke Google gitu Pak ya. Nah, pasti pelaku bisnis hari ini perusahaan-perusahaan konsumen IT ya artinya hari ini akan konversi secara perlahan-lahan, mungkin lebih cepat dari yang konvensional, yang sederhana, yang di kantor on premise menjadi ke cloud. Iya. Karena cloud itu elastis. Elastis, Bapak tahu kan namanya elastis, enak kan elastis kan gitu. Iya. Fleksibel. Fleksibel gitu ya. Lebih Bapak kalau punya mobil bisa fleksibel di sulap dari 2 baris jadi 8 baris, sama ini lebih baik mana daripada beli yang udah 3 baris itu aja gitu kan gitu. Lebih baik yang fleksibel, lebih mahal dikit nggak apa-apa kan. Lebih secure pula. Ada dijagainnya 24/7. Mana ada perusahaan yang bisa jagain 24/7 di kantor? Impossible. Iya, betul. Luar biasa ya ini ya. Jadi arahnya ke sana memang udah digital, kebutuhan primer maksudnya ya Pak? Ya, jadi ya kalau ditanya tadi sahamnya misalkan sedikit kurang liquid, tapi dibanding yang lain lebih liquid, nah, mungkin ini saatnya juga kan melihat bahwa ini ada sektor yang istilahnya
tidak begitu dilirik. Gitu kan. Belum rame gitu ya Pak? Ya, mumpung belum rame lah gitu. Saya dipancing terus di kayak ini. Setelah video ini langsung jadi rame kayaknya Pak. Ya, disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Tapi kalau market turun dalam, kita jadi minimal udah ada arahan kira-kira kita mau lirik yang mana gitu kan. Ya. Kalau turun rame-rame semua, yang bagus yang jelek semua turun. Cuman bedanya kita mau beli yang bagus atau yang jelek kan gitu ya Pak. Iya gitu. Ya mudah-mudahan nggak didoain sahamnya turun gitu supaya dibeli gitu kan. Itu ada itu yang Warren Buffett Asia itu berharap ada krisis. Ternyata datang 2 tahun lagi, gue menyesal kenapa nggak masuk ke Metrodata katanya. Doanya nggak positif Pak ya, jadi. Iya, sedangkan kita ini manajemen kan nggak, istilahnya ingin membuat investasi yang baik, berkembang maju, dan karyawannya happy. Ya. Investornya juga Pak. Investornya juga. Makanya itu tahu nggak misalnya TV itu hari ini kan pemerintah itu menggalakkan yang namanya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 3M kan. Itu 2020. Sedangkan saya di tahun 2010, sewaktu diangkat jadi CEO gitu kan, saya memberikan suatu visi, style kepemimpinan, yaitu 3M juga. Jadi sudah mendahului itu. Apa itu 3M-nya? Pertama, memajukan perusahaan. Kedua, mensejahterakan karyawan. Jadi kata-katanya bukan menyejahterakan. Jadi ejaan yang benar menyejahterakan, tapi saya bilang mensejahterakan karena lebih tegas. Ya. Ketiga, memakmurkan pemegang saham. Ada buktinya. Ya. Dulu revenue 2010 kurang 2009 itu 3 triliun. Sekarang kita 15 triliun. 5 kali lipat. 5 kali lipat ya, Pak. Nah, itu dalam 10 tahun. Nah, kemudian labanya dulu lagi rendahnya 10 miliar. Sekarang 357 miliar, 35 kali lipat. Wow. Dulu dividennya Rp1 per saham. Sekarang 33. Sekarang Rp32 per saham. Apa 33 ya? 33 itu ya. Nah, 33 kali lipat kan. Nah, jadi memajukan perusahaan dapat, mensejahterakan karyawan juga dapat, memakmurkan pemegang saham apalagi kan. Jadi itu 3M yang sudah dipopuler 2010, sekarang dipopulerkan kembali gara-gara pandemi ini. Harusnya kenalan sama Bapak, ya kenalan sama Bapak dari 2010 ya Pak? Harusnya. Nah dahulu Sudarto Bojong diam-diam koleksi saham data. Udah kenal sama Bapak kayaknya tuh ya. Nggak begitu kenal. Oh nggak begitu kenal. Wah, gitu. Luar biasa. Pak ini terakhir mungkin ya Pak. Oh iya, oke. Ini dari tadi diinterogasi 2 jam. Sorry ya Pak, bentar lagi satu lagi ya Pak. Oke. Karena pengaruh kurs rupiah dolar terhadap bisnis Metrodata, mayoritas barang yang dijualkan dari impor. Ini Pak. Oke. Nah, begini nih. Sekitar 80%, 70-80% produk yang dibeli oleh Metrodata dari prinsipal, dari vendor, itu sudah dalam mata uang rupiah. Jadi kalau tanya Lenovo, sudah ada Lenovo Indonesia. Asus sudah ada Asus Indonesia. Tanya siapa namanya, HP ada HP Indonesia. Epson ada Epson Indonesia. Terus kemudian semua itu dijualnya dalam, mereka kita beli dalam rupiah. Jadi pengaruh kepada fundamental kita tidak terlalu tinggi, bukan nggak ada dampak. Tetapi kalau ditanya barangnya, betul memang barangnya di komponennya US dollar. Tapi barang komponen US dollar itu fluktuasinya sekarang 3 bulanan. Prinsipal itu melakukan hedging sendiri untuk beli barang dari pabrik untuk 3 bulan. Jadi harga itu barang tidak terlalu berfluktuasi, nggak kayak seperti TV kalau beli jam tangan, di mana di Plaza Senayan harganya Singapura dolar kan. Nah itu setiap saat berubah harganya. Kalau ini enggak, sudah rupiah. Jadi pengaruhnya bukan tidak ada, tapi tidak terlalu besar lagi. Kebetulan Metrodata tidak ada offshore loan atau tidak ada hutang falas. Nah itu yang istilahnya mengurangi risiko. Makanya saya bilang corporate risk-nya lebih rendah.
Pak Nada, semoga menjawab. Jadi volatilitas USD rupiah tidak terlalu signifikan buat kinerja ya Pak? Ya, tapi kalau terhadap produk pasti. Ya. Tapi rupiah tahun ini tidak terlalu besar kok volatilitas dibanding 98 beda kok. Iya. Ya kan? Oke, mungkin buat hari ini cukup kali ya Pak? Cukup lah. Barang masih mau nanya beberapa tapi kayaknya waktunya udah lama ya. Pak, Pak. Silakan. Tadi apa? Pak, yang paling penting Pak. Tidak terdengar tadi? Yang paling penting Pak, satu lagi ya Pak Donald mau nanya katanya tuh Pak. Apa? Oh ini tadi ya JVP ya. Kalau investor dapat diskon nggak Pak untuk beli laptop gitu Pak? Bercanda Wah, itu. kasih profit buat dealer kita lah supaya semua orang mendapatkan kemakmuran gitu. Mensejahterakan semua orang Pak ya. Ya mensejahterakan semua orang gitu. Oke. Kalau dealernya sejahtera pasti pemegang sahamnya juga sejahtera. Sudah pasti gitu. Ini kamera boleh dinyalain dulu kali, kita foto dulu sebentar ya Pak. Terus Bapak. Silahkan. Ini yang berapa yang hadir saya nggak tahu. Ada 20-an ini. Ini 21 Pak. Yang dipilih Pak nanti Pak. Ini mah yang termasuk dari grup ini kita Pak. Grup alumni kita Pak. Nanti kita sharing di YouTube ya Pak. Terima kasih. Di YouTube biasanya nonton ribuan, bisa di atas 2.000 ya. Iya. Dipotong-potong tadi ya? Kenapa? Dipenggal-penggal atau full gitu? Oh, dipenggal Pak supaya nggak kelamaan. Iya. Iya. Maksimum berapa? 30 menit kali ya? 30 menit biasanya. Tapi bisa jadi 2 video kali ya, 2 atau 3 atau? 3. Bisa 3 Pak. Oke. Ayo Bapak-bapak, tolong sisanya ini kameranya dinyalain Pak. Pak Willy. Pak Willy, Bu Gita, Pak Rudi, terus. Kita, Nih, Fani, ayo, Kak, nyalakan. Heri, ayo Sia, Stauli, nih, Fani, Bu Willy, ayo sebentar. Ya kali udah kali ya, segini dulu ya. Cukup lah itu. Cukup ya. Oke. Ya, 1, Dre, kamu juga ya sekalian Dre. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, udah. Mungkin buat hari ini kita sudahi dulu acaranya. Pak Susanto juga udah 2 jam ya Pak. Terima kasih banyak nih Pak Susanto. Pak Susanto, thank you banyak ya Pak Susanto. Ya, mau lebih panjang lagi kayaknya belum selesai-selesai gitu kayak itu ya. Nggak puas-puasin nanya ya Pak. Tadi baru cloud Pak, belum AI, belum big data, belum Internet Ya. of Things Pak ya. Memang banyak. Makanya sebenarnya metadata itu adalah sektor yang paling menarik gitu kan gitu. Terima kasih. Makasih banyak Pak Susanto. Dan ingat aja, everything is digital. Digital is everything. Itu aja. Mantap. Thank you banyak Pak Susanto. Ya. Ya Pak, sampai ketemu. Sampai ketemu Pak Dion juga, terima kasih Pak. ya, thank Terima you. kasih banyak makasih. ya. Sampai jumpa Ya, lagi mari. teman semua. Mari. Terima Dadah. kasih, Mbak Donald, Didi, Makasih. Andre.